siang semua. Karena udah jam 12:05 kita mulai pelajaran hari ini. Nah, bisa dilihat ya di layar. Ini lanjutan dari kemarin ya, soal UN. Nah, ini udah masuk ke hukum dasar kimia. Nah, di sini contoh soalnya adalah hubungan antara konsentrasi dengan persentase massa, juga hubungannya dengan massa jenis rho. Nah, jadi kalau dari sini kita bisa lihat di sini dikasih tahu MR 63, konsentrasi 16,43 M, berarti ini M-nya ya, M besarnya. Udah jelas. Terus habis itu massa jenis larutannya adalah 1,64 gram per mililiter. Ini itu adalah rho-nya atau massa jenisnya. Ya. Terus yang ditanya di soal itu adalah kadar persennya, jadi persentasenya. P besar. Nah, kalau ini rho ya, kalau ini P besar. Bedakan. Nah, rumusnya ini ada rumusnya. M itu sama dengan 10 dikali persentase, angka persentasenya, terus dikali rho, dan dibagi dengan MR. Cuma diperhatikan di sini, ya, bahwa nanti satuan dari massa jenis larutannya itu gram per mililiter, atau bisa juga kalau dalam kilogram harus per liter gitu ya. Nah, kalau misalnya massa jenisnya bukan gram per mililiter, berarti harus di convert dulu ke gram per mililiter atau ke kilogram per liter gitu. Nah, berarti ini tinggal masukin rumus aja. Berarti kita udah dapat M-nya ya. M-nya itu adalah yang ini 16,43. Terus sama dengan berarti 10 dikali persentase. Nah, persentasenya kita kan nggak tahu. Justru mau ditanya. Terus dikali dengan rho. Rho-nya kan di sini kasih tahu 1,643 gram per mililiter. Berarti 1,643. Gitu. Nanti terus dibagi dengan MR. Nah, MR-nya itu adalah 63. Gitu. Nah, udah ntar tinggal nyari P. Kita tinggal nyari P, caranya berarti 16,43 dikali 63 dibagi 10 dikali 1,643. Nah, ini kan bisa dicoret nih, 16,43 dibagi 1,643 itu kan 10. Nah, 10 bagi 10 habis. Ya udah, berarti udah dapat persentasenya. Berarti persentasenya 63, tinggal ditambahin satuan dari persentase yaitu persen. Jadi jawabannya tinggal 63%. Gitu. Ya. Nah, kalau rho itu misalnya udah langsung ketahuan 1,643. Tapi kadang-kadang yang diketahui itu cuma massa sama volume. Nah, dalam hal ini nih, massa sama volume. Berarti kalau misalnya rho-nya nggak ketahuan langsung, berarti masih ingat kan rumus massa jenis itu adalah massa per volume atau gram per berapa volumenya dalam mililiter. Kalau nggak ketahuan rho-nya gitu. Oke, untuk soal yang model seperti ini, ada yang mau ditanya? Kadang-kadang ini beda-beda ya, kadang-kadang bisa aja ditanya massa jenis, kadang-kadang bisa ditanya MR, pokoknya tinggal pakai rumus yang ini aja. Ini rumus yang waktu kelas 10 gitu. Ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada, berarti Miss lanjut ya ke soal yang selanjutnya. Oke ya, dilihat di sini soalnya. Nah, di sini ada pokoknya amonium nitrat, rumusnya NH4NO3, intinya depannya sih ceritanya nggak usah kita lihat banget. Yang penting kan di sini dikasih tahu ada persamaan reaksinya. Nah, kita tulis pokoknya kalau ada persamaan reaksi kita tulis dulu dan kita cek apakah persamaan reaksi itu sudah setara atau enggak. Gitu. Takutnya kalau belum setara kita sia-sia udah ngerjain ya sampai akhir, ternyata dari awal aja udah salah. Belum disetarakan. Nah, sekarang kita cek dulu. Jadi kalau ada soal yang ada reaksinya, biasakan mengecek dulu
Kalau di sini kita lihat jumlah H-nya dulu. Ya, di sini ada H-nya, di sini 1. Di sini hanya 3. 1 tambah 3, 4. Ini juga 4, berarti oke. Ya, N-nya juga di sini 1 tambah 1 di sini, berarti 1 tambah 1, 2. Di sini juga 2. 1 tambah 1, 2. Terus terakhir O-nya. O-nya di sini ada 3. Di sini juga, di sebelah kanan juga ada 3. Berarti ini reaksinya udah setara. Nah, sekarang kita lihat ya, dia itu reaksi antara 12,6 gram asam nitrat, berarti asam nitrat itu yang ini, ya, yang HNO3, 12,6 gram. Terus, dan 2,24 liter gas amonia. Amonia itu adalah yang gas ini, NH3 ya. Ya, ini 2,24 liter. Terus yang ditanya NH4NO3-nya itu berapa? Nah, kalau misalnya semuanya gram, kita bisa pakai hukum kekalahan massa kan kalau ketahuan sisanya. Tapi karena ini ada yang gram, ada yang liter, dan dia ini juga nggak gas semua gitu ya. Nah, berarti ini harus pakai mol ya, karena perbandingan mol harus sama dengan perbandingan koefisien reaksi. Nah, masalahnya di sini adalah di sini ada 2 yang diketahui di sebelah kiri, alias reaksinya. Berarti kita cek dulu mana yang habis, mana yang sisa. Berarti kita cek dulu, kita hitung dulu mol dari si HNO3. Karena dia gram, berarti kita pakai rumus molnya itu adalah yang gram ya dibagi dengan MR. Nah, gramnya itu 12,6. MR dari HNO3 berarti kan ini dikasih tahu ada N, ada H, ada O. Berarti N dulu. N-nya H-nya dulu, H-nya ada 1 ditambah N itu 14. O-nya ada 3, berarti 16 kali 3, berarti 48. Berarti 12,6 dibagi berapa tuh? 15 tambah 48. 63 ya. Nah, berarti kita tulis di sini per 63. Nah, kita hitung dulu 12,6 dibagi 63. Kalau udah ada yang hitung, bilang ya. Takutnya mislaman. Coba 12,6 dibagi 63 ya. Iya, betul, 0,2. Nah, di sini nih kita tulis dulu ini 0,2. Nah, sekarang kita harus cek lagi juga yang mol NH3. Karena di sini reaksinya ada 2, berarti ada reaksi yang sisa gitu ya. Mol NH3 karena nah ini beda karena yang diketahui di sini itu adalah liter, 2,24 liter pada STP. Berarti kita nggak bisa pakai rumus gram per MR, tapi ada yang rumus untuk mencapai mol NH3 dengan diketahuinya liter adalah caranya volumenya dalam liter dibagi 22,4. Berarti kalau 2,24 dibagi 22,4 berapa? Iya, 0,1. Betul. Nah, sekarang untuk mengecek mana yang habis, mana yang sisa, ya, ini buat ngecek aja ya. Nah, itu harus kita bagi dengan koefisien. Mol dibagi dengan koefisien. Koefisien itu angka depan di sini. Ini kebetulan angka depannya ini 1 ya karena nggak ada. Ini juga angka depannya juga di sini 1. Yang di NH3-nya berarti kita cek, berarti ini caranya 0,1 bagi 1 kan 0,1. Ya, ini adalah koefisiennya. Sedangkan kalau untuk yang HNO3 kita cek 0,2 bagi 1 kan 0,2. Iya, betul, nyari reaksi pembatas. Harus dibagi koefisien kan? Nah, carinya adalah yang hasilnya berarti yang habis atau pembatasnya itu yang paling kecil atau yang paling besar kalau udah dibandingin. Kecil. Berarti pembatasnya itu adalah yang ini yang habis. Ya kan? Karena dia 0,1. Berarti ini yang paling kecil, berarti itu. Berarti untuk mencari mol NH4NO3 berarti caranya tinggal kita bandingin molnya si NH4NO3 dengan si pembatas, yaitu dalam hal ini berarti ini nggak kepake kan yang HNO3, yang kepake itu yang ini karena dia yang habis. Berarti karena ini perbandingannya 1 banding 1, berarti mol NH4NO3-nya tinggal
1/1 kali 0,1 kan, alias sama gitu ya. Iya, berarti 0,1. Nah, tapi yang ditanya di sini kan bukan mol, tapi yang ditanya karena mol itu kan untuk menghitung semua ya. Nanti kalau udah, nah ini tanya ini kebetulan adalah massa dari NH4NO3. Berarti untuk mencari massanya tinggal, karena udah ketahuan mol, tinggal mol dikali MR, dibalik aja ya dari rumusnya. Berarti molnya adalah yang 0,1. MR-nya bukan MR yang HNO3 ya, tapi NR dari NH4NO3. Jadi kalau kita hitung MR dari NH4NO3, tinggal dihitung tambah-tambah aja. N-nya ada 2, berarti 14 kali 2, 28. Ditambah H-nya ada 4, 4 kali 1 berarti 4. Tambah O-nya 3, berarti 16 kali 3, 48. Berapa tuh? 32 tambah 48, 80. Nah, berarti 0,1 kali 80. Berapa 0,1 kali 80? 8 kan? Nah, berarti 8 gram. Ada nggak jawabannya di option? 8 gram. Nah, ada ya. Jadi jawabannya yang D gitu. Ya, jadi diingat lagi konsep mol ya dalam persamaan reaksi gitu. Ini yang nomor 7. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya sebelum kita lanjut lagi ke soal selanjutnya? Nggak ada ya? Kalau nggak ada berarti Miss lanjut. Oke, bisa dilihat di layar ya di sini. Nah, kita lihat nih. Nomor 8. Nah, ini nomor 8 ini sebenarnya gampang, cuma dia soalnya dalam bentuk soal cerita, jadi dalam aplikasi gitu ya. Soal dalam model aplikasi, kita lihat yodium biasanya untuk sterilisasi kulit ya, namun untuk tidak diagnostiskan untuk menikmati luka ringan karena mendorong pembentukan jaringan parut dan memperlama waktu penyembuhan. Nah, di sini dia bilang ada persentasenya, yaitu persentase iodinnya adalah 10%. Nah, ini 10% itu adalah persentasenya, P-nya. Gitu. Nah, yang ditanya konsentrasi dalam molaritas. Berarti yang ditanya itu M-nya kan? Yang ditanya M-nya berapa? Massa jenis larutannya dapat 1, terus AR-nya udah dapat 127. Nah, sebenarnya soal nomor 8 ini adalah sama seperti soal yang tadi nomor 6, yaitu mencari yang pakai rumus M. Berarti M itu kan tadi seperti yang di rumus yang tadi nomor 6. Rumusnya adalah 10 kali persentase P besar dikali dengan rho, yaitu massa jenis, terus dibagi dengan MR. Nah, ini sekarang M-nya ditanya justru kan, berarti tinggal kita masukin semua angka-angkanya 10 dikali persentasenya kan 10%. Jangan ditulis persennya, cuma tulis angkanya aja. Berarti persentasenya itu 10. Rho-nya kebetulan 1 gram per mili, berarti kita tulisnya 1 aja. Per MR-nya 127. Berarti kan jawabannya tinggal 100 dibagi 127. Berapa tuh? 100 dibagi dengan 127. 100 dibagi 127. 0,787. Berarti kita buletin 0,79 ya. Berarti kita tulis sini 0,79. Nah, kita cari tuh. Ada nggak 0,79? Nah, dia mintanya dalam bentuk 10 pangkat min. Berarti kalau 0,79 itu kan 79 kali 10 pangkat min 2. Ada nggak? Ada ya? 79 kali 10 pangkat min 2, yaitu yang C. Gitu. Oke ya. Nah, sekarang kalau soal yang selanjutnya itu adalah soal teori ya, yang kelas 12, yaitu yang mengenai unsur, kimia unsur yang anorganik. Terus yang ditanya mana pasangan data yang tepat. Nah, kalau siderit itu benar besi. Ya, siderit itu Fe2CO3, berarti nomor 1 benar.
Terus kalau barit, dia bilang tembaga. Salah, karena barit itu adalah barium, ya, yaitu BaSO4. Berarti nggak ada tembaganya di situ, berarti nomor 2 salah. Berarti yang ada nomor 2 udah pasti salah, gitu kan? Terus kita lihat kalkosit tembaga, benar ya? Kalkosit tembaga itu benar, yaitu Cu2O5, Cu25. Nah, kalkosit itu Cu25, berarti benar. Ya udah, 1 benar, 3 benar, kita nggak usah cek yang lain. Jawabannya langsung 1 dan 3. Ini soal teori ya, gitu. Oke, sebelum Miss lanjut lagi, ada yang mau ditanya? Nomor 9. Nggak ada ya. Nomor 8 juga, kalau ini sebenarnya masih sama ya kayak nomor 6. Kita lanjut dulu berarti. Oh, boleh. Heeh. Iya. Iya, jangan sampai kamu tulis persen lagi, ntar jawabannya jadi salah. Kalau persen kan tuh artinya per 100 kan. Iya, jadi kalau pakai rumus yang ini, yang rumus langsung ini, itu P-nya yang dimasukin angkanya aja. Jangan dimasukin persentasenya. Kalau itu persentasenya ditanya, persennya itu tulisan persennya ditambahin aja terakhir. Gitu, ya. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Ya, kita lanjut lagi ke nomor selanjutnya. Ya, kenapa? Iya, ini udah ngulang. Iya, karena udah selesai materinya. Biasanya bisa emang selesaiin di semester 1, biar semester 2-nya itu bahas-bahas soal UN aja gitu ya. Karena kan udah mau ujian. Waktunya juga belajar sebentar gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang ke soal yang ini yang selanjutnya. Ini juga masih teori ya. Jadi ini adalah pengolahan besi. Nah, di sini ada proses pembuatan pengolahan besi yang menggunakan kita lihat di sini ada pernyataannya 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, ini benar-benar teori ya. Jadi pas dalam pengolahan besi yang nomor 10 misalnya, nomor 1 pernyataannya adalah reaksi berlangsung pada 900 derajat Celcius. Benar atau salah? Nah, kalau ini proses ekstraksi besi ini berlangsung dalam suhu 250 sampai 2000 derajat Celcius. Jadi kita tulis dulu, kalau pengolahan ini teori ya. Itu dari 250 sampai 2000 derajat Celcius. Berarti 1 benar dong. Karena ini dia bilang 900, masih di range-nya. Terus habis itu kita lihat lagi nomor pernyataan yang kedua. Kokas ya atau CaCO3 itu berfungsi sebagai, dia bilang, oksidator. Nah, ini salah ya. Jadi kebalik, justru kokas itu berfungsinya bukan sebagai oksidator tapi sebagai reduktor. Nah, ini teori sih. Nah, berarti nomor 2, yang ada nomor 2 salah. Nah, gitu. Terus batu kapur berfungsi sebagai flux. Nah, flux itu apa? Flux itu adalah pengikat kotoran ya. Jadi kalau kita belajar koloid itu kan ada tuh yang bisa ngikat ya. Salah satunya contohnya adalah batu kapur. Berarti nomor 3 benar. Nah, nomor 3 benar. Nah, terus habis itu soalnya lagi, proses berlangsung pada tanur tinggi. Nah, iya, ini namanya juga tanur tinggi, benar sih. Bentar, berarti itu ada 3 yang benar ya. Ada 1 benar, 3 benar, 4 benar. Cuma kalau yang reaksi berlangsung pada suhu 900 itu kurang tepatnya. Itu karena dia nggak cuma di 900 ya. Jadi ada range-nya, yaitu 250 sampai 2000 derajat Celcius. Nah, memang nama pengolahannya adalah tanur tinggi atau tanur tiup. Berarti yang lebih paling tepat kita pilih yang nomor 3 dan 4. Karena yang satunya itu nggak cuma suhu 900 tapi banyak ya, ada range-nya, yaitu yang
250 sampai 2000 derajat Celcius. Jadi kita pilihnya lebih tepatnya jawabannya yang E. Gitu. Oke ya. Nah, kita sekarang lanjut lagi ke contoh soal 11. Nah, ini juga teori ya. Nah, kegunaan dari asam nitrat yang tepat adalah, nah, asam nitrat itu fungsi utamanya dia adalah sebagai pupuk dan bahan pembuatan TNT karena dia mengambil nitronya dari si HNO3 yang pengen ngambil NO3-nya, NO2-nya gitu ya. Jadi kegunaan asam nitrat yang paling tepat itu kalau pengembang roti kan nggak mungkin. Masa ngembangin pakai asam kan salah. Kalau kalian misalnya nggak tahu banget ya. Bahan bakar pupuk, nah nih pupuk itu kan gini, pupuk itu kebanyakan base-nya itu adalah nitrogen. Jadi sesuatu yang ada nitrogennya kebanyakan bisa digunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan pupuk. Nah, asam nitrat kan HNO3, berarti ada N-nya. Berarti pasti kalau misalnya kita nggak tahu ya teorinya, berarti pasti pupuk benar. Gitu ya, nomor 2. Nah, satu lagi tadi yang nomor 4, TNT. Karena kan kalian pernah bahas ya pas di benzen, TNT itu trinitrotoluene. Jadi ada nitronya. Nah, itu bisa diambil dari HNO3. Jadi jawabannya yang nomor 2 dan 4. Ada nggak nomor 2 dan 4? Ada ya. Yang jawabannya yang D. Gitu. Hah? Iya, boleh. Penggempal, bentar. Pengempal itu apa ya? Sebentar. Pengempal ya, Miss juga. Oke, jadi pengempal itu artinya apa namanya? Pengempal itu anti gumpal. Jadi apa namanya? Misalnya daging gitu ya. Jadi kalau pas dibuat kayak daging bakso gitu ya. Nah, itu biasanya ada tambahan pengempalnya biar dia pengempal itu bukan anti gumpal tapi kebalikannya justru dia supaya bisa nyatu gitu. Jadi kalau misalnya daging sapi dibuat bakso itu tuh harus ditambah pengempal. Nah, itu bisa macam-macam sih, bisa ada biasanya kita bisa tinggal beli aja gitu. Nah, itu bukan HNO3. Nah, itu biasa kayak aditif makanan yang gunanya biar supaya lebih taket aja pas kalau misalnya dagingnya itu bentuknya bukan kita makan langsung daging, tapi misalnya dagingnya digiling terus kita kita bikin bakso, kita buletin gitu. Nah, itu harus supaya raket biar kalau pas lagi direbus baksonya itu nggak nyebar. Nah, itu pakai pengempal daging gitu. Ya, biasa dalam bentuk kaldu juga bisa. Ada lagi yang mau ditanya? Nggak ada? Nah, hari ini kita kayaknya sebentar, Miss lihat dulu ada lagi nggak ya, sebentar. Oke, sampai di sini dulu ya. Jadi karena nggak ada yang selanjutnya itu udah beda banget lagi gitu ya pembahasannya. Jadi hari ini kita sampai di sini dulu. Nanti yang tugas kemarin Miss belum cek ya. Nanti hari ini baru Miss cek. Nah, nanti kita seperti biasa tunggu dulu, ntar Miss upload dulu videonya dan pasti ada tugas ya untuk yang model soalnya seperti yang tadi dari nomor 6 berarti tadi sampai nomor 11 gitu. Oke, sampai di sini dulu Miss akhiri. Selamat siang semua.